Halo, apa kabar? Ini tahun baru dan memasuki hari kedua. Anda kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dan Rocky Gerung. Salam 0%. Ya. Tetap 0%. Ya, dan seperti sudah kita duga, Bung Rocky, bahwa awal tahun 2022 ini pasti akan diwarnai berbagai kekacauan, berarti acak kadut lah di pemerintahan. Kita membaca berita, misalnya ada soal dibubarkannya lah lembaga Eijkman, karena itu kan semua dilebur ke BRIN, dan kemudian banyak juga diantara para penelitinya itu yang kemudian di PHK karena berbagai soal, terutama administrasi saya kira. Dan kedua, ini soal heboh kemungkinan besar ada pemadaman PLN kalau suplai batubaranya tidak terpenuhi gitu, dan sampai kemudian Kementerian Minerba menyampaikan larangan untuk melakukan ekspor sampai tanggal 31 Januari. Ini dua hal yang saya kira mencerminkan betapa kacaunya negara ini diurus, dan itu baru dua yang muncul di awal tahun ini. Ya, itu tanda yang lama sekali kita udah prediksi ini akan terjadi, karena nggak mungkin disembunyikan kapasitas negara untuk mengurus semua hal itu, terutama dalam pertandingan dengan APBN. Jadi APBN pasti akan menyiksa kebijakan, dan yang tersiksa hari ini pertama-tama adalah satu lembaga riset yang harusnya dalam keadaan apapun dia mesti diprotek gitu. Karena ini adalah lembaga yang udah bertahan ratusan tahun bahkan dalam upaya untuk meninggalkan tradisi riset dan kekuatan metodologi. Dunia kasih pengakuan berkali-kali pada Eijkman. Tetapi akhirnya kita mesti lihat bagaimana pemerintah berpihak di dalam urusan kemajuan bangsa itu. Dia berpihak pada Omnibus Law. Karena itu sampai sekarang tuh Omnibus Law masih dianggap eksis oleh pemerintah. Dan Pak Tito memerintahkan instruksi supaya pemerintah daerah keluarkan perda-perda, seolah-olah perda itu masih diperlukan untuk membackup Omnibus Law, padahal sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah sebaliknya, kontrasnya lembaga semacam Eijkman ini kan itu semacam pusat riset biologi, lingkungan, segala macam yang menghasilkan nilai tambah yang memang nggak langsung berakibat menambah uang pada APBN, tapi ini adalah tradisi riset. Jadi sekali lagi itu akibatnya kalau pemimpin BRIN itu di brief secara ideologi lalu menganggap bahwa yang metodologi itu bisa diselesaikan dengan cara ideologis gitu. Jadi kekacauan pertama itu. Nah, ini bukan sekedar lembaga, tapi tradisi yang diberhentikan. Juga di dalamnya otak-otak bagus itu, anak-anak muda yang dari awal jadi peneliti, yang kadang-kala lulusan D3, tapi dia tahu cara mengoperasikan laboratorium, S1, ada yang tentu saja yang udah luar negeri. Itu akhirnya terbengkalai. Jadi kalau Presiden Jokowi berpikir nanti akan ada bonus demografi di mana kita bisa bersaing dengan paling nggak ASEAN itu, ya ini tanda pertama bahwa Indonesia nggak tahu bahwa persaingan itu di masa depan, ada persaingan di laboratorium. Kan itu intinya tuh. Jadi Eijkman dibunuh, dihilangkan, itu berarti potensi kita untuk punya bonus demografi juga hilang. Nah cara berpikir itu yang nggak ada di pemerintah tuh. Nah kalau kita flashback ya, ini kan lembaga ini sebenarnya juga simbol bisa jadi prestisius lah buat Indonesia, karena di sini kan pernah melahirkan Nobel, Bung Rocky ya. Eijkman itu kan mendapatkan Nobel dari soal penelitian yang beri-beri, penyebab penyakit beri-beri. Yeah. Dan kemudian ini sempat hilang pada tahun 60-an, kemudian oleh Pak Habibie itu dihidupkan kembali dengan mendatangkan Profesor Sangkot Marzuki. Ini salah satu profesor yang luar biasa, dan demi pengabdian ke Indonesia pulang kembali ke Indonesia. Tapi sekarang begitu lihat nasibnya begini, ini kan luar biasa, dan saya kira tidak terhindarkan lagi kalau banyak kemudian tenaga-tenaga hebat itu akan pergi dari Indonesia. Jadi ada brain drain, ada otak-otak pintar yang akan mengalir keluar gitu. Jadi kita mengekspor otak pintar keluar, bukan mengimpor otak pintar dari luar. Itu, dan
pasti terjadi. Negara-negara di sekitar kita, Thailand, Malaysia, Singapura itu siap-siap untuk menerima mereka. Jadi brain drain ini terjadi karena istana nggak punya brain. Itu akibatnya tuh. Dan kita sekedar mengingat lembaga Eijkman ini seolah-olah itu lembaga yang sekedar ngurusin preparat, terus di dalamnya ada tabung-tabung kimia, reaksi kimia dibuat di atas tungku-tungku modern itu. Padahal sebetulnya bukan sekedar hardware-nya, tetapi software-nya tadi itu kotak-kotak bagus di situ tuh. Jadi kemampuan bangsa ini untuk melihat masa depan itu betul-betul nggak ada tuh. Dianggap bahwa masa depan ini bisa ditonton orang nanti, dibanggakan kalau ibu kota udah pindah tuh. Padahal memindahkan ibu kota itu apa gunanya kalau trade off-nya adalah membatalkan Eijkman atau menganulir kemampuan research di situ tuh. Jadi sekali lagi, memang Presiden Jokowi nggak punya visi bagaimana memajukan Indonesia tuh. Nah, keadaan ini yang akan membuat tahun ke depan itu kita kehilangan politisi bagus, karena nanti akan disulap politisi itu oleh oligarki, juga kehilangan researcher, periset keren. Jadi ya apa yang mau kita ucapkan sebagai harapan di 2022 kalau 2 hari pertama kita udah dengar berita buruk itu. Satu adalah lembaga Eijkman diamputasi atau bahkan ditutup. Dan yang kedua adalah soal krisis energi dan yang sangat mungkin bisa berlangsung karena para pemain besar batubara nggak perlu lagi dengan hak rakyat untuk memperoleh watt listrik. Dia tetap menganggap bahwa lebih baik menguntungkan kalau dia ekspor. Dan itu juga kesalahan pemerintah karena memaksakan bisnis itu harus melayani BUMN yang udah bangkrut. Jadi kelihatannya itu tuh, dan koordinasi itu yang akan membuat minggu ini mungkin ada kejadian yang berbahaya dalam politik kita. Karena ini menyangkut hak rakyat. 10 juta rakyat itu akan kehilangan listrik. Kalau betul-betul oligarki atau kartel batubara ini membalelo pada pemerintah. Ya, ini kan sudah ada larangan untuk mengekspor, gitu ya, sampai tanggal 31 Januari, kalau tidak salah saya ingat saya. Tetapi dengan lihat harga harga batubara yang sangat mahal di luar, sampai tembus sampai 200 US dollar, sementara di Indonesia cuma 70 US dollar. Saya kok agak ragu ini larangan bisa efektif, apalagi kita tahu bahwa kartelnya atau pemain-pemain utamanya batubara ini orang-orang di sekitar kekuasaan semua kan. Jadi yang saya baca berita itu termasuk surat perintah untuk menahan kapal-kapal yang akan ekspor batubara. Jadi ini pertanda ada ketegangan di dalam kabinet dan ketegangan antar kabinet dengan oligarki itu. Ya buat saya itu bagus aja karena itu pertanda yang dulu kita udah deteksi itu akan ada keretakan di kalangan oligarki. Kan ini artinya oligarki yang diasuh secara ya sebetulnya pengasuhnya kan Pak Luhut Panjaitan sebetulnya tuh. Karena di situ kan soal investasi, soal maritim segala macam sebagai Menko yang dekat dengan presiden yang tidak mampu memberi sinyal supaya tahan dulu ekspor karena ada kebutuhan listrik dalam negeri. Tapi secara ekonomi memang ini akan berlangsung karena nggak mungkin ada perbedaan harga kemudian pemain bisnis merasa oke, demi nasionalisme kita nggak akan ekspor. Itu kan ngaco pikirannya tuh. Jadi keadaan semacam ini yang memang nggak ada di istana. Istana nggak ngerti bahwa di titik tertentu kapitalisme itu akan pro akumulasi. Dia nggak peduli dengan distribusi itu. Jadi itu yang terjadi tuh. Nah, kita cuma bisa baca sinyal bahwa ada perpecahan di dalam kabinet. Cuman itu sinyalnya tuh. Karena tiba-tiba harus segera dalam 1 bulan ini mesti jaga pantai-pantai Indonesia, pelabuhan supaya kapal-kapal ekspor itu jangan angkut batubara ke luar negeri. Kan itu konyolnya.